wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan kita ilmu, amal, dan juga diberikannya rezeki yang halal dan barokah. Saat ini saya sedang berada di kediaman pemilik daripada farm, dan beliau adalah sudah ganteng, ya, masih muda, termasuk aktivis dakwah, dan juga sobat pemirsa tidak asing lagi, dan beliau juga termasuk public figure. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waduh, masya Allah. Ketika dibilang ganteng, masih muda, itu salah semua kan? Udah tua. Ini salah semuanya pengakuan nih. Aduh. Masya Allah. Waduh, saya mesti operasi plastik dulu nih. Jangan yang plastik deh. Waduh. Takutnya kalau kena panas meleleh. Nah, baik, ini sobat pemirsa, beliau adalah Ari Untung. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz hadir di sini. Jadi kita mungkin bicaranya fun-fun aja. Siap. Mas Ari Untung, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, Ustaz. Baik gitu ya. Masya Allah. Bisnis gimana bisnis? Ya, bisnis kita mencoba untuk survive di era pandemi kayak gini ya. Kita sikapi dengan ceria-ceria aja, karena apapun kondisinya itu kan adalah ketentuan Allah sih ya. Betul. Gitu. Ya, jadi menurut saya sih sekarang ini memang semua orang sedang dicoba, semua orang sedang diuji ya di era seperti sekarang ini. Udah bertahun-tahun kita mendapatkan nikmat, sekarang Allah mau menguji. Jadi ini adalah momen di mana Allah melihat siapa di antara hamba-hambanya yang masih berada di posisinya apapun keadaannya. Masya Allah, ini belum udah banyak motivasi yang disampaikan nih ke pemirsa. Berapa? Maksudnya nunjukin kalau kita lagi kena cobaan juga gitu. Masya Allah, Mas Ari tadi di awal saya menyebut farm. Farm ini apa sih Mas? Atau bergerak di bidang apa ya? Farm ini awalnya dulu tuh bergerak di bidang, berawal tuh dari production house awalnya dulu gitu. Tadinya sebenarnya adalah manajemen artis bahkan sebelumnya, sebelum ada izin gitu. Jadi Venita Ari Untung manajemen awalnya itu. Masya Allah. Gitu, manajemen artis. Tapi karena dulu setiap saya bekerja itu selalu kepo cara berproduksi gitu ya. Misalnya waktu saya nge-MC, waduh, kayaknya kalau jadi menyelenggarain acara jadi IO-nya bisa nih gitu misalnya. Pas lagi syuting kayaknya saya produksinya bisa nih gitu kan. Pas lagi wawancara band kayaknya saya ngeband juga bisa. Jadi gitu sih. Wawancara sama main film, kayak main film juga bisa nih gitu. Semuanya jadi, pengen dicoba gitu ya Mas. Pengen nyoba semua. Cuma awalnya yang terjadi memang production house dulu, dikarenakan dari zaman waktu saya di MTV dulu itu udah coba join sama temen untuk bikin production house itu kan latihan lah ibaratnya. Kemudian dengan bendera farm yang pertama produksi kita di production house itu adalah acara komedi Tawa Sutra. Tawa Sutra XL dulu waktu itu pernah ingat nih. Pemirsa juga ingat nih. Mudah-mudahan ya, apalagi rekan-rekan saya banyak meninggal gitu, ada 3 orang kan, masalah. Jadi disitulah awalnya, kemudian bergerak ke event, gitu kan, event jadi merambah ke brand consultancy setelah itu. Jadi itu kan bergerak di bidang offline. Kemudian kalau yang sekarang ini juga bergerak juga di online, bikin IP buat online seperti di Garis 10 nama perusahaannya. Garis 10. Jadi ada 2, jadi offline-nya di farm, online-nya di Garis 10. Jadi kita saling feeding, kegiatan online yang nge-backup offline-nya Garis 10. Farm. Kalau kegiatan offline-nya farm, di-backup online-nya Garis 10. Jadi saling hulu hilir gitu. Iya. Masya Allah. Jadi sobat pemirsa, ini jangan salah, beliau ini juga selain seorang pebisnis, juga saat ini terlibat banyak di aksi-aksi dakwah ya Mas ya. Tadi kan bicara masalah event nih, kalau bicara mau jadi apa tadi? Bisa jadi band, saya juga bisa. Ini jangan-jangan kalau ngelihat Ustadz saya juga bisa jadi Ustadz. Kalau saya enggak. Justru itu karena untuk jadi Ustadz nggak bisa, itu satu ranah yang ibaratnya secara ilmu itu nggak bisa instan ya. Jadi kita ngerasa bagaimana caranya berada di medan dakwah dengan pola itu. Jadi awalnya dulu kenapa kemudian kita juga menggagas sebuah event dakwah, dikarenakan kita untuk menjalankan event udah cukup lama waktu itu, udah cukup lama. Itu tahun 2018, berarti sekitar 6 tahun 7 tahun.
tapi ada banyak cobaan di pekerjaan kita. Ada hal yang lucu gitu. Pada saat kita sudah mulai belajar, mulai ngaji gitu, kita pernah mendapat 2 tawaran pekerjaan waktu itu. Ada tuh, yang satu akadnya syariah, yang satu abu-abu lah. Konven. Gitu. Sebenarnya dulu tuh kita lebih banyak kalau kita pikir tuh banyak pekerjaan kita yang ranahnya abu-abu ya. Karena secara untuk mendapatkan pekerjaannya, cara berakadnya, cara treatmentnya, cara entertainnya bahkan itu mungkin di luar dari hal-hal yang semestinya. Betul. Nah, ketika dapat dulu di sisi lain kita lagi belajar, di sisi lain ada 2 tawaran itu. Yang syariah itu penawaran marginnya tipis gitu. Nah, yang abu-abu tebel waktu itu. Waduh, dilema banget. Dilema nih. Ambil yang mana gitu kan? Dulu karena masih dalam proses ya, gimana hitung-hitungnya pasti ujung-ujungnya ke margin. Betul. Akhirnya kita ambil ya yang abu-abu itu. Oke, kita ambil yang abu-abu itu. Pekerjaan jalan segala macem. Terus kemudian memang kemudian terjadi pembayaran itu satu mungkin terlihat besar, tapi ternyata bukan final terakhirnya. Tapi di pekerjaan lain kita banyak yang belum terbayar. Kemudian ada yang diutangin belum terbayar, ada yang kemudian gagal bayar, ada yang aset kita dibawa, ada yang ditipu, ada yang bahkan ada yang di satu institusi resmi pun besar juga itu nggak gagal bayar. Yang kita pikir ini nggak mungkin karena di backup sesuatu yang resmi gitu, gagal bayar sampai sekarang gitu. Yang end up berhubungan dengan hukum bahkan. Jadi ibaratnya kita pikir ujung-ujungnya marginnya itu sama. sama yang syariah. Masya Allah. Jadi menurut saya Allah udah nyiapin rezekinya segitu. Mau diambil jalan yang salah, mau diambil jalan yang benar, itu tinggal cara menjemputnya gitu ya. Itu dia. Jadi di situ tuh literally di depan mata, bahkan pas dihitung itu tuh lebih sedikit. Masya Allah. Lebih sedikit dibanding yang dulu kalau ngambil itu mungkin nggak apa-apa kali ya. Adalah kita sakit, gitu punya rumah sakit segala. Jadi kita kalau mikir gulungan nominalnya ketika datang kayaknya wah gede nih. Tapi saringan ujungannya memang disaring sama Allah yang cuma segitu ya segitu aja. Nah di situ baru mulai mikir udah kayaknya udahlah. Kalau kita memang misalnya ada yang gede datang tapi nggak sesuai, nggak usah diterima sama sekali. Memang itu bukan jatah kita begitu. Nah terus kita ngambil kerjaan apa dulu gitu teman-teman kan? Kita mulai dari awal lagi aja. Kita mulai mencari-cari teman-teman rekanan yang sama pemikirannya. Walaupun begitu proses, misalnya ada pekerjaan yang itu pelan-pelan ambil, tapi kita ambil parsial, misalnya gitu. Misalnya mau ambil nggak ikutan satu, misalnya ada pelemparan dalam pekerjaan gitu, nggak usah ikutan, tapi kita ambil pekerjaannya aja, misalnya gitu kan. Nah, jadi udah mulai memilah-milah pekerjaan nih Mas. Milah pekerjaan, tapi proses nggak langsung pindah haluan gitu, tapi proses pelan-pelan. Cuma memang rekanan klien itu ya pergi, jadi memang harus dari awal. Ketika itu sampai akhirnya kita klien 0 sempat. Disitulah mungkin mulai terpikir kita gagasin aja gitu tanpa klien. Nah itulah jadi kita bikin Hijrah Fest itu. Kita gagas, kita belum tahu akan seperti apa, kita belum tahu animonya kayak gimana, kita belum tahu masuk akal apa enggak pengajian diadain di JCC ya oleh kan. Nah itu nggak kepikiran, masih blank. Cuma kita pikir ini secara diskusi ini rugi udah pasti. Untung ini belum tentu, gitu. Kalau kita kalau kita nyarinya untung, pasti kita kecewa, benar. Betul. Kalau kita proyeksinya, ini untungnya berapa? Ini pasti kecewa aja. Pasti kecewa, saya udah yakin nih. Emang kan ruginya udah pasti,